Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkuliahan teknologi pengolahan limbah. Nah, memang untuk pembahasan pengolahan limbah bersama saya ini cenderung ke limbah-limbah di perairan ya, limbah-limbah yang ada di cairan, limbah-limbah yang ada di badan air. Nah, tujuan utamanya adalah agar teman-teman paham beberapa metode dalam pengolahan limbah dan penjernihan air terutama ke sana. Nah, kita lihat contohnya di background slide ini ya, ini kan kelihatan enak banget ya, apalagi kalau siang-siang gitu, terik gitu habis kuliah apa yang berat, rekayasa genetika atau yang lain gitu. Langsung masuk biur gitu kan seger banget kayaknya pengen langsung renang keluar keluar dari kelas nyebur sini terus nggak kuliah lagi gitu. Baik, hari ini melanjutkan yang kemarin ya, berbeda dengan koagulasi, hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai materi flokulasi. Apa itu flokulasi? Nah, flokulasi adalah suatu pengadukan dengan kecepatan rendah gitu ya, kecepatan yang pelan-pelan, perlahan gitu, untuk membuat material-material koloid itu menyatu atau membuat agregat atau dia menggumpal. Jadi ini suatu proses gitu ya, proses pengadukan dengan kecepatan perlahan untuk membuat material-material koloid itu dia membuat suatu gumpalan. Nah, di sini dibantu dengan sebuah pedal. Pedal itu seperti kincir gitu. Kalau teman-teman lihat di kolam perikanan yang besar atau terutama di kolam-kolam pemeliharaan udang itu sering ada kincir gitu ya. Nah, kincirnya kurang lebih seperti itulah, bisa dibayangkan pedalnya seperti itu untuk mengaduk mengaduk badan air. Nah, gerakan perlahan tadi menyebabkan partikel-partikel koloid yang kecil gitu ya, partikel-partikel yang koloid partikel-partikel yang koloid. Partikel-partikel koloid yang kecil tadi, dia jadi menempel satu dengan yang lain. Nah, ini ketika dia dengan kecepatan diaduk dengan kecepatan tinggi, dia akan mubal, dia akan ambyar gitu ya. Sobat ambyar itu mungkin dia karena flokulasinya salah. Nah, flokulasi ini ketika digabungkan dengan kemarin, penambahan koagulan gitu ya, ini akan sangat sangat efektif. Dia partikel-partikel yang memiliki muatan negatif di permukaannya itu dinetralkan, setelah itu diperlakukan dengan pengadukan perlahan atau flokulasi ini, dia akan menyatu dan akan semakin jernih airnya, akan semakin bersih airnya. Nah, kecepatan dari penggumpalan tadi, pembentukan gumpalan tadi itu berbanding lurus dengan diameter atau volume atau luas permukaan dari si partikel. Ketika partikel itu diameternya 2 kali lebih cepat, dia akan atau dia lebih tinggi, semakin tinggi luas permukaan, semakin tinggi volume, semakin besar suatu partikel, maka kecepatan penggumpalannya itu juga semakin tinggi. Nah, di sini ketika dia bisa menggumpal, dia lama-kelamaan dia akan diaduk terus, perlahan-lahan dia akan menuju dasar, dia akan tenggelam di bawah dan kita bisa buang. Jadi memang di sini airnya itu diperlakukan di suatu, konstruksinya memang khusus ya. Jadi di bagian bawah itu bisa kita buang. Ketika dia udah mengendap bisa kita buang. Nah, ada namanya rapid mixing. Biasanya rapid mixing atau pengadukan cepat itu digunakan untuk koagulasi tadi, untuk koagulan. Pencampuran koagulan itu agar merata itu harus diaduk dengan cepat, agar koagulannya merata. Sehingga partikel-partikel di seluruh badan air itu bisa terkena koagulan tersebut, bereaksi dengan koagulan tersebut, sehingga muatannya itu jadi netral. Nah, ketika kita bicara di flokulasi, itu mikrofloknya, hasilnya, jadi mikroflok itu flok itu gumpalan, gumpalan dalam ukuran mikro, itu dia akan mulai terbentuk, itu ketika dia justru diaduk perlahan-lahan mulai terbentuk dan lama-kelamaan dia akan membentuk suatu flok yang lebih besar. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai bioflok dalam perikanan.
Ini cukup berbeda ya, walaupun sama-sama namanya vlog, membentuk vlog, sama-sama dia untuk menjaga kualitas air, sama-sama untuk mengelola atau mengolah limbah di dalam air, tetapi di sini metodenya itu lumayan berbeda. Ada pengadukan, tetapi di sini nanti pengadukannya cepat. Dan di sini mungkin kalau seperti Diki itu udah paham ya mengenai biovlog ini mungkin sudah sering sering dengar atau malah di kolamnya sudah menggunakan biovlog ini. Nah, ini jadi salah satu andalan juga bagi petani-petani ikan gitu dalam memelihara ikannya ya, petani ikan melihara ikan ya. Kalau petani ikan memelihara nangka, apa ya, nangka tumbuhnya ikan. Nah, kita lihat di sini. Dalam pemberian pakan ikan, itu biasanya memang berlebih. Maksud berlebih seperti ini, ketika memberi pakan ikan, sebenarnya pakan yang dimanfaatkan ikan itu tidak seberapa dibandingkan yang kita berikan. Bukan tidak dimakan, tetapi dia akan dibuang lagi gitu. Nah, hingga 70-80% pakan yang kita berikan itu, dia akan terurai atau dia akan menjadi limbah di kolam kita gitu. 70-80%. Jadi kalau kita memberikan pakan 1 ton, hampir 800 kilogram itu dia menjadi limbah di dalam air gitu, menjadi endapan. Akibatnya apa? Sebenarnya kolam ini penuh dengan nutrisi, penuh dengan nutrien di dasar kolam terutama, penuh dengan nutrien. Nah, apa yang terjadi jika itu terjadi terus-menerus? Ketika kita memberi pakan, terus pakannya mengendap, yang jelas ya, pertama kita membuang-buang pakan dan uang, karena pakan ikan itu luar biasa mahal gitu, mahal. Lalu limbah tadi dia bisa bersifat beracun seperti sulfida, amonia, ketika terakumulasi dia akan bersifat racun. Pertumbuhan ikan kalau misal airnya beracun gitu ya, dia akan terpengaruh, jadi akan lambat gitu ketika airnya dia tidak baik. Karena ikan kan tumbuh, bernafas, buang air, buang keringat, buang-buangan yang lain itu kan di tempat tinggalnya. Kalau kita kan beda ya, ada kamar mandi, udaranya ya di sinilah, berbeda gitu. Kalau ikan ya ngapa-ngapain di situlah. Jadi misal temennya kentut gitu ketahuan, "Wih kamu kentut karena ada gelembung air." Tapi kayaknya ikan nggak kentut kayaknya, belum pernah lihat saya di akuarium itu ikannya kentut, belum pernah. Lalu intensifikasi jadi tidak bisa dilakukan. Intensifikasi itu seperti ini, tempatnya tetap, misal ya, tempatnya tetap tapi biomasanya ditambah dengan teknologi tertentu. Jadi tidak bisa kita menambah lebih intensif lagi pemeliharaan ikannya. Nah, lebih jauh lagi seperti di gambar sebelah kanan ini ya. Ini bukan ikannya TP-TP gitu bukan tebar pesona. Ini bukan berjemur gitu enggak. Ini mati gitu ya satu kolam. Jadi ini bagi bapaknya yang punya ini sakit tapi tidak berdarah ya kayak ginilah. Kalau petani ikan sakit tidak berdarah itu ketika satu kolam kok berjemur semua, kok mereka berenangnya gaya dada. Nah ini sakit tidak berdarah ini. Ini karena tadi, bisa disebabkan karena penggumpalan, adanya akumulasi racun di dasar kolam dan itu akan mempengaruhi ketika ikan gerak terus dia kan akan teraduk gitu ya, akan teraduk dan memenuhi badan kolam racunnya. Akibatnya ikannya jadi mati seperti ini. Apalagi kalau ikannya padat seperti ini akan lebih mudah mati lagi ketika manajemen limbahnya dia tidak baik. Apakah ada alternatifnya? Ada, tidak perlu intensifikasi. Jadi tidak perlu padat-padat penebarannya. Jadi biasanya kok 500 kita cuma tebar 100 ekor saja gitu. Akibatnya apa ketika tidak bisa intensifikasi? Jelas pendapatannya menurun dan produktivitasnya juga menurun, tidak bisa naik lagi. Kita akan stuck di situ terus. Tapi aman, tidak mati ya, tidak mati tetapi pendapatan menurun. Atau menggunakan recycling aquaculture system. Jadi ini biasanya menggunakan sistem sirkulasi gitu ya, airnya disirkulasi, disaring, dimasukkan lagi, tetapi ini biasanya instalasinya mahal, apalagi ketika volume airnya itu besar, pasti mahal. Nah, ini yang terakhir, menggunakan bioflok.
atau teknologi bioflok. BFT itu bioflok teknologi. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi sebentar mengenai apa itu teknologi bioflok. Nah, kenapa bioflok? Kenapa bioflok ini bisa dimanfaatkan? Kenapa harus bioflok ketika budidaya air gitu ya, budidaya ikan dalam air? Namanya kan aquaculture ya, aqua itu perairan, culture budidaya. Karena memang ketika kita budidaya ikan, itu kita budidaya airnya juga, airnya kita pelihara di sana. Ketika airnya berhasil kita budidaya, maka insya Allah ikannya akan hidup gitu. Ketika menggunakan teknologi bioflok ini, kita akan sangat sedikit sekali melakukan pergantian air. Sangat sedikit sekali pergantian airnya yang terjadi ketika kita menggunakan bioflok. Lalu residu bahan-bahan organik yang beracun tadi, itu bisa dikurangi dengan teknologi bioflok ini. Lalu biasanya pada kolam ikan tadi saya sampaikan, itu yang kolam-kolam besar atau pemeliharaan udang itu menggunakan kincir seperti di gambar ini ya. Kalau ini kolam nila ini menggunakan kincir juga. Ini aerate, aerate itu aerasi, dia penambahan udara di dalam air ya, agar ada pergerakan di sana. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, Eee, air tidak diganti, terus residu bahan organiknya kan banyak gitu ya, lalu ada aerasi, ini sebenarnya kondisi ideal untuk tumbuh bakteri. Bakteri tumbuh itu ideal dengan kondisi seperti ini. Nah, BFT ini nanti akan me melibatkan bakteri-bakteri yang baik, bakteri-bakteri seperti ini yang ideal tumbuh di kondisi tidak ada pergantian air atau pergantiannya sangat sedikit, lalu residu bahan organiknya banyak, ada aerasi. Nanti bakteri inilah yang akan mengkontrol, akan mengendalikan kualitas air. Kualitas air ya ada pH, lalu ada amonia, ada racun-racun tadi dikendalikan semua oleh si bakteri. Jadi bakteri ini semacam avatar gitu ya. Dia pengendali kualitas air. Ini kalau avatar yang di TV itu nggak bisa mengendalikan kualitas air. Dia pengendali air tapi bukan kualitasnya. Nah, di sini nanti prinsipnya ikan itu akan memakan bakteri. Nah, mulai menarik ini, ikannya akan memakan bakteri. Bakterinya yang tadinya membantu untuk mengendalikan kualitas air, dimakan sama ikan. Dasar ikan tidak tahu berterima kasih. Nah, akibatnya apa di sini nanti? Karena tadi endapan pakan tadi, itu menjadi racun gitu ya, yang nomor 2 menjadi residu organik, itu nanti diolah oleh bakteri dan menjadi suatu vlog gitu, bakteri dan, partikel-partikel menjadi vlog tadi, itu dia akan dimakan oleh ikan, kembali menjadi pakan bagi ikan. Nah, ini yang menarik untuk teknologi bioflok. Bagaimana bioflok itu bisa bekerja? Bakteri-bakteri heterotropik itu dia memakan atau mengkonsumsi material-material organik. Nah, secara umum reaksi yang terjadi seperti ini ya, C6H12O6 karbohidrat ditambah oksigen itu menghasilkan CO2 dan energi. Ini untuk bakteri-bakteri heterotropik. Nah, tetapi bakteria itu juga dia ketika membelah diri, ketika dia memperbanyak diri, dia ini membutuhkan protein karena isinya bakteri itu kan proteinnya tinggi ya. Bakteri itu tinggi protein, bakteri. Bakteri itu adalah salah satu mikroorganisme yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga dia membutuhkan nitrogen ketika dia harus membelah diri. Sekali lagi, karena dia tinggi protein, kandungan proteinnya tinggi, maka dia butuh nitrogen. Nah, ketika dia membutuhkan energi, dia menggunakan energi-energi kimia dari substrat-substrat organik tadi. Bakteri-bakteri ini juga mengkonsumsi oksigen, walaupun mereka anaerobik ya. Ketika di sini dia tetap membutuhkan oksigen. Tidak seperti alga, kinerja atau performa dari bakteri ini dia unlimited, bisa dikatakan unlimited. Jadi performanya itu tidak terbatas, beda dengan alga. Lalu bagaimana cara memaintain bakteri itu atau cara untuk mengendalikan, memelihara bakteri tadi? Nah, di dalam
air tadi, sisa-sisa pakan, feses, atau ekskresi ikan yang lain, itu dia mengandung pakan, dalam tanda kutip, pakan bagi bakteri. Jadi bakteri itu senang banget karena di dalam kolam itu sebenarnya pakannya banyak, residu organiknya banyak. Dan kolam itu dia diaerasi dengan sangat cepat dan terus-menerus selama 24 jam gitu ya. Dan ini biasanya memang dilakukan agar si ikan itu memiliki tempat hidup yang nyaman. Nah, dengan kondisi seperti ini, aerasi terus-menerus, terus kolamnya itu penuh dengan residu organik, bakterinya itu dalam 1 cm3 itu bisa mencapai 10⁻6 hingga 10⁻9 10⁻9 sel gitu ya, per centimeter kubik. Ini sel ya, 10 pangkat tetapi karena di Microsoft PowerPoint ini nggak ada pangkatnya, jadi di bawah ya, pangkatnya di bawah. Apa ini pangkat di bawah? Nah, di sini dengan mengetahui mekanisme atau dengan mengetahui faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kehidupan bakteri di dalam kolam, kita bisa mengendalikannya. Nah, di sini mulai ada bioteknologi, yaitu bioflok teknologi. Teknologi bioflok ini salah satu aplikasi dari bioteknologi di perikanan. Nah, ini ya Kincer ini ya. Kalau teman-teman main ke tambak, mungkin kawan-kawan ke tempat diki atau ke balai-balai payau ya, budidaya air payau. Ini tambak ini suaranya berisik, tapi ini dipasang bukan karena petambaknya kesepian ya, terus mereka cari keributan dengan memasang kincir, enggak. Apalagi ini warna-warni kok meriah sekali, ini buat apa ini? Apakah mengundang massa atau apa? Enggak. Jadi ini kincirnya yang warna kuning itu, dia digunakan untuk menciptakan gerakan air dan juga menambah kandungan oksigen di sana, seperti itu. Jadi ini tuh biasanya penataannya pun ada tekniknya, agar aliran airnya agar sirkulasi airnya itu bagus, penyebaran udaranya juga bagus. Nah, masalah utama yang ada di budidaya perikanan adalah adanya nitrogen anorganik seperti amonia, NH3, nitrit, NO2, semuanya ini beracun. Dan ketika dia sudah terakumulasi, ini berbahaya. Tadi, sakit tidak berdarah tadi yang terjadi ya. Jadi mereka tidak hampir nangis, tapi bapak-bapak gitu, tapi mati ikannya, jadi dilema. Ini adalah salah satu masalah utama dalam budidaya perikanan. Nah, ide utama dari teknologi bioflok ini adalah secara normal, kolam-kolam yang kondisinya seperti tadi ya, banyak residu organik, itu sebenarnya banyak kandungan nitrogen yang cukup untuk bakteri bisa berkembang. Nah, di sini untuk bakteri bisa berkembang, itu dia juga membutuhkan energi seperti tadi ya, yang dia butuh karbohidrat ditambah oksigen menghasilkan CO2 dan energi gitu. Nah, agar si bakteri itu bisa memanfaatkan nitrogen, tadi masalah utama tadi nitrogen anorganik ya, agar itu bisa dimanfaatkan bakteri, kita bisa menambahkan bahan yang dia kaya akan karbon, tetapi dia kandungan proteinnya rendah. Seperti pati, selulosa yang bisa didapatkan dari molase, cassava ini telo gitu ya, telo itu ketela dan lain-lainnya. Jadi ini karbohidrat, dia bisa ditambah dengan sumber karbohidrat di dalam air. Jadi memang airnya sengaja ditambah dengan karbohidrat. Nah, dengan adanya karbohidrat tadi, berarti bakteri punya energi dan tersedia nitrogen yang banyak di dalam air. Cocok ini untuk si bakteri untuk bisa berkembang di dalam perairan tersebut. Nah, agar bisa memaintain dengan baik, kita harus memonitoring karbon dan nitrogen rasio. Jadi rasio antara karbon dan nitrogen. C dibagi N ya, ini harus lebih dari 10. Jadi nanti kalau seperti ini kan berarti C-nya lebih tinggi ya daripada N-nya. Jadi di sini nanti kita akan main pada si N rasio.
adalah kandungan antara karbon dan nitrogen, perbandingan kandungan karbon dan nitrogen di dalam air. Ini harus lebih tinggi daripada 10. Di sini si bakteri akan secara efektif memanfaatkan nitrogen yang ada di dalam, air. Jadi bakteri, dia akan mengkontrol jumlah nitrogen yang ada di air tadi, termasuk nitrogen-nitrogen anorganik tadi. Jadi di sinilah prinsipnya, prinsip yang terjadi seperti itu. Cuma kita harus memaintain benar rasio dari karbon dan nitrogen. Keuntungannya apa? Keuntungannya saat ini kita sudah mengetahuilah cara budidaya bakteri, cara kultur bakteri gitu ya. Baik di lab, kita bisa adaptasikan ke kolam gitu. Dan kita sudah tahu prinsip dari bakteri itu bagaimana bisa mengendalikan kualitas air. Tadi di air ada nitrogen, kita bisa tambahkan sumber karbon. Nah, dengan prinsip ini kita bisa menambah kepadatan kolam kita, kepadatan ikan dalam kolam kita tanpa khawatir harus mengeluarkan energi, harus mengeluarkan biaya lagi untuk instalasi yang lebih canggih seperti RAS tadi. Kita cukup mengetahui nanti ini ketika ditambah ikan, ada pakannya, residu N-nya berapa, lalu kita bisa tambahkan karbohidratnya berapa untuk mengendalikan tadi amonia dan lain-lain yang beracun bagi ikan. Nah, di sini ketika kita berhasil mengendalikannya, kita bisa memperoleh bakteri-bakteri yang berkembang tadi sebagai sumber protein dan ini besar ini ya. Jadi ini bisa sampai 600 kilogram per hektar per hari untuk budidaya ikan dan, ikan nila dan udangnya. Jadi bakteri karena dia unlimited tadi ya, dia tidak terbatas saking kecilnya tadi, dia bisa menjadi sumber protein bagi si ikan dan ini sangat menguntungkan. Nah ini contoh ya, gambar di sini biofloknya dia mengendap di bawah ini. Jadi ini gumpalan-gumpalan yang dia dipicu oleh perkembangan dari bakteri-bakteri yang memang sengaja kita kembangkan tadi. Bakteri itu sangat kecil. Beruntungnya kita, ketika bakteri itu dia dalam kepadatan tinggi, mungkin teman-teman bisa membayangkan di Petri gitu ya, ketika di-strik di Petri dia membentuk koloni dan ketika dia berdekatan dia bergabung menjadi koloni-koloni gitu. Ya analoginya kurang begitu tepat, cuma untuk membayangkan seperti itu gitu ya. Jadi ketika dalam keadaan dia kepadatan tinggi, bakteri-bakteri ini cenderung untuk membentuk biofloks tadi. Jadi floks yang dia terdiri dari bahan-bahan organik atau terdiri dari bahan organik dan makhluk hidup bio ya. Isinya apa? Ada bakteri dan organisme-organisme yang lain. Bioflok ini biasanya terdiri dari bakteri, protozoa, ya partikel-partikel yang lain dengan diameter sekitar 0,1 hingga 2 milimeter. Nah, ini sebagai bahan pakan untuk si ikan atau udang. Ini bisa dimakan dan dia tinggi protein. Nah, ini yang luar biasa karena pakan ikan. Ikan itu kenapa tinggi protein? Karena ya pakannya juga tinggi protein. Pakannya sangat tinggi protein. Nah, dengan bantuan bioflok ini, si ikan itu bisa makan sisa pakannya lagi, bisa makan sisa fesesnya yang udah diolah ya oleh bakteri. Jadi di sini sangat menguntungkan, bisa sangat mengurangi biaya pemeliharaan, biaya pakan, pengendalian penyakit, lalu instalasi dan lain sebagainya. Ini ya untuk prinsipnya. Jadi kita memberi pakan si ikan, beri pakan. Ada pakannya yang tenggelam, ikan di sini dia lari ke sana, jadi ya dicuekin kan. Ada yang dimakan ikan, lebih banyak yang dimakan ikan. Ketika habis makan, ikannya mules buang air di sini, ikan yang di sini juga mules buang air, kekenyangan. Akhirnya ada karbon, ada NH4 yang dia tidak dimanfaatkan, dia menjadi NO3. Nah, di sini mikrobia-mikrobia mengolah NO3 ini, membuat agregat dengan penambahan ini ya, tadi jangan lupa ditambahkan karbohidrat hingga kita memperhitungkan CN rasio minimal 10. Nah, ini tambahan karbohidrat di sini dia akhirnya bisa memanfaatkan nitrogen-nitrogen ini untuk berkembang dan kalau dia densitasnya tinggi atau kepadatan tinggi, dia membentuk vlog. Vlog vlog vlog
Flok yang banyak tadi, ini bisa dimakan kembali oleh ikan. Jadi seperti itu, untuk prinsip dari bioflok. Nah, ini mungkin gambaran yang lain. Bioflok itu dia limbah dari pakan, feses, urin yang dia terakumulasi gitu ya, sehingga dia membentuk amonia, nitrit, dan nitrat yang dia mempengaruhi kualitas air pada air budidaya. Ya, membentuk amonia NH3, nah ini dikonversi oleh bakteria seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ini menjadi nitrit. Nah, di sini nanti aerasi dan penambahan karbon dengan CN rasio minimal 10 ya, minimal 10 tadi, dia bisa meningkatkan koloni-koloni bakteri-bakteri nitrifikasi, yang di mana dia bisa memaintain atau mengendalikan, bisa mengatur kualitas air. Dan bersama-sama dengan fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu tanaman, zoo itu berarti dia hewan. Plankton tetapi hewan, kalau fito itu plankton tapi tanaman gitu, tumbuhan. Nah, di sini, dia bisa bersatu gitu ya, partikel-partikel yang membentuk vlog tadi termasuk fitoplankton dan zooplankton ini. Dia bisa menjadi pakan kembali oleh si ikan. Nah, di sini selanjutnya ya, dia nitrit ini di-convert menjadi nitrat, lalu dia di-convert lagi oleh bakteri Pseudomonas achromobacter itu menjadi gas nitrogen. Ini yang kelebihannya. Yang ini yang dimanfaatkan menjadi bioflok. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi flokulasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.